Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujaddidil a'wa ma'amad ba'da'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqal anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulum wal hikam. Amma ba'du fa ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qala kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa al-an. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wasadadkuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Hadratil izza wal ahibba, para masyayikh, alimil ulama, tuan-tuan guru, asatidil kiram, ketua DKM Masjid dan Mushola Seperumahan Pasiraya, wabil khusus para pengurus murid, Ustadz Rahim, Ustadz Robi, segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Mushola Al-Amin, wabil khusus orang tua kita Abu Rani yang alhamdulillah dari mulai tahun akut sampai tahun sekarang saya ke Pasiraya pasti kalau di masjid itu beliau. Saya tadi bahkan sebelum datang ke sini beliau udah ada. Makanya beliau itu sesuai dengan namanya, Burani. Burani itu kalau kita lihat ada salah satu kitab yang suka pakai rujukan para masyayikh kiai di Indonesia itu Qurratun Nasihin. Artinya perhiasan. Bintang berlian. Jadi kalau bintang berliannya Pasiraya itu bukan Burani. Saya bilang barusan sampaikan malam hari ini subuh ini bukan saya tidak ada jadwal saya datang ke sini. Hari ini jadwal saya 3 bersamaan. Satu di Masjid Al-Muhajirin, satu di Masjid Al-Muhajirin Blok B Cipes, yang saya selalu katakan bahwa ini masjid Bahrain yang Takiyah. Ya, Bahrain yang Takiyah. Kenapa? Karena masjid dan pasar itu bergandengan. Yang jualan BH itu di pintu masjid. Nah, itu kalau Cipes ya, pagi-pagi. Dua sisi lautan yang berseberangan, tapi ada satu titik. Khairul buqa wa syarrul buqa. Khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Itu di Cipes Blok B Al-Muhajirin. Saya ini pun hari ini sebenarnya ada jadwal ngisi taklim di masjid besar KSB Blok C, masjid paling gede yang penghabisan anggarannya sekitar 6 miliar. Saya tinggalkan itu demi Pak Nurani. Alhamdulillah kita doakan beliau bersehat dan para masyayikh yang lain, asatid yang lainnya, al-afwal bagi kita bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, asatid kita, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, berkahkan keluarganya, saleh dan salehah dan zuriat dan keturunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya puji dan syukur malah kita panjatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena atas takhsis iradatnya dengan sifat rahman dan sifat rahimnya. Alhamdulillah hingga saat ini, hingga jam ini, menit ini, detik ini Allah masih limpah curah kita dengan beragam dan bermacam-macam nikmatnya yang
tidak akan mampu kita menghitung dan mengkalkulasikannya. Dengan besar harapan seiring dengan karunia beberapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan juga kecerdasan, kepandaian, kecerdikan kita untuk mampu dan bisa mensyukurinya. Dengan besar harapan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat terkirim salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, uswah bagi kita, suri teladan bagi kita, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Rasul Abu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya di akhirat mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, konteks yang saya sampaikan jelas, rujukannya Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya lihat hampir mayoritas para ulama bersepakat maksudnya liya'budu itu liyu'rafu. Walaupun ada yang sebagian mengatakan liya'budu, ya tetap liya'budu, tetapi konteksnya ibadah yang dasarnya karena cinta, ya, dan ibadah yang konteksnya tanpa dasar cinta, ini pelaksanaannya akan sangat berbeda. Ketika pelaksanaan ibadah tanpa didasari cinta, maka akan menjadi sebuah beban dan dilaksanakan dengan penuh tekanan. Tetapi ibadah yang dilandasi dengan cinta, maka akan dilaksanakan dengan penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Karena falsafah cinta itu dimanapun sama, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Ya, jangankan terang benderang walaupun hujan, ya, agar-agaran bukan tetap datang walaupun hanya berpayungkan kelapa pisang. Dan cinta itu tidak mungkin tumbuh kalau kita tidak mengenal siapa zat yang kita cintai. Makanya ulama mengatakan wal wajibin alal islami ya ma'rifatul ilahi istiqali. Kewajiban manusia pertama itu adalah mengenal Tuhannya, mengenal dengan sifat-sifatnya dan mengenal dengan asma-asma. Karena bangsa kita yang tidak mengenal Allah dengan sifat dan asma-Nya lah, hingga kita itu terjebak di dalam bahasa yang parah, yang salah. Terjebak di dalam bahasa yang salah. Contoh begini, ini udah menjadi bahasa yang baku, ya udah bahasa yang kayaknya benar padahal masalah fatal. Kalau ada masalah kita tergantung bagaimana yang di atas. Maksudnya kok kalau ada yang meninggal mudah-mudahan diterima di sisinya. Maksudnya si sebelah mana? Kan ini bahasa yang sudah baku. Ini bahasa yang sudah mendarah daging di Republik ini. Kenapa bisa demikian? Ini kan salah fatal. Orang mengatakan kita malah menyerahkan segala sesuatunya tergantung bagaimana yang di atas. Kalau ada tetangga yang meninggal, mudah-mudahan diterima di sisinya. Sisi sebelah mana? Ini bahasa seperti ini karena kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu al-a'la. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu zat yang maha tinggi. Tinggi apanya? Bukan tinggi zatnya, bukan tinggi apaan tempatnya, tapi tinggi derajat dan kedudukannya. Tinggi kedudukannya. Subhan. Makanya bagaimana kita membersihkan Allah, ya, dari kadurat-kadurat malai haliku itu, ya, bahasa-bahasa pembumpaman yang tidak layak, tidak pantas dihubungkan, disandarkan terhadap Allah itu, hingga turunlah surat apa? Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Bersihkanlah olehmu, sucikanlah olehmu Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Tingginya tinggi derajat dan martabatnya, bukan tinggi zatnya, bukan tinggi tempatnya. Hadirin jamaah rahimahullah.
Ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan asma Allah Arba'ina yang ke-40. Jadi saya punya gitar ini saya ijazah langsung dari Buya Damiri. Buya Damiri itu salah satu masjid imam Masjid Aqsa, Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram yang tahun 95 itu pulang ke Indonesia. Ya, ketemu ke pesantren saya yang dijadiin kita, judulnya Walillahil Asmaul Husna. Ini kitab yang selalu saya bawa tadi. Ini cerita mengenal Allah dengan melalui asma-asma. Salah satu asma Allah yang ke-40 itu adalah Al-Muqim. Asma Allah yang ke-40 itu Al-Muqim. Apa artinya Al-Muqim? Walladzi khalaqal aqwata wa munazziluha lil abdan. Yang dimaksud dengan asma Allah Al-Muqim, Allah itu zat yang memberikan makanan pokok terhadap hamba-hambanya, yang dengan makanan pokok itu hingga sehat, afiat, dan bisa terjadinya kelangsungan hidup. Al-Muqim ini ruang lingkupnya lebih kecil daripada Ar-Razzaq. Ya, kalau Ar-Razzaq itu pakaian bisa Ar-Razzaq, rumah Ar-Razzaq, fasilitas kendaraan Ar-Razzaq, istri Ar-Razzaq. Tetapi kalau Al-Muqim ini ruang lingkupnya ini lebih sempit, lebih khusus. Allah yang menciptakan al-aqwat, makanan pokok bagi hamba-hambanya, hingga dengan makanan pokok itulah bisa membuat sehat, bisa membuat kuat, bisa berlangsungnya kehidupan ini. Kut itu kalau kita buka di dalam bab zakat fitrah atau fidyah, itu ada yang harus dikeluarkan, itu kutil baladi, makanan pokok satu daerah, makanan pokok satu negara, yang tentunya yakhtaliful hukmu ya bikhtilafil amkinah. Beda makanan pokok itu, beda apaan, beda negara, beda makanan pokoknya. Kalau di kita makanan pokoknya ezo, nasi. Indonesia kalau kita belum makan nasi, walaupun udah makan lontong itu kan, udah makan bubur itu belum makan itu, belum makan. Padahal sama-sama nasi. Allah itu yang menciptakan al-qut wa munazziluha ilal abdan, dan Allah pun yang menyampaikan semuanya makanan tersebut itu ke tubuh kita. Dari mulai proses padi penanaman sampai begitu penataan, pengurusan, sampai begitu dipanen, setelah dipanen digiling, setelah digiling diapakan, dimasak. Ya, setelah masak dicolokin. Masa sekarang kan begitu ya, dengan colok-colokin aja. Kemudian dimasak, kita makan, kita suapin satu persatu, ya, masukkan ke dalam mulut. Dan ingat bahwa dari mulai adanya makanan itu, dari mulai proses penanaman sampai masak jadi nasi, lantas kita makan, ya, kita suap satu persatu, itu wa munazziluha lil abdan. Allah pula lah yang menyampaikan itu makanan ke dalam tubuh kita. Dengan tangan kita mengambil, mulut kita terbuka, dikunyah, masukkan ke dalam perut, dikunyah oleh gigi, dimasukkan ke dalam tenggorokan, nyampe di lambung, akhirnya nyampe di usus, nyampe di perut. Itu semuanya Allah lah yang menciptakan. Ya, Allah lah yang menciptakan, karena Allah itu alladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu zat yang menciptakan kamu dan menciptakan apapun yang kamu kerjakan. Kita dinyuapkan oleh Allah, mulut kita
Mulut kita mengunyah dikunyahkan oleh Allah, gigi kita menggigit digigitkan oleh Allah, kita menelan ditelankan oleh Allah. Itu semuanya adalah bagian daripada af'alullah. Walaupun hari ini harus kita akui, kita mengenai ayat ini masih setengah-setengah. Kenapa? Ketika mengatakan wallahu khalaqakum, Allah itu zat yang telah menciptakan kamu, kita sudah yes. Tetapi ketika wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa yang kamu kerjakan, kita masih no. Kita masih no. Kita belum merasa bahwa berangkatnya kita ke mushola Al-Amin ini, melangkahnya kaki kita, bergeraknya badan kita, kepatnya tangan kita, itu dikepatkan, digerakkan, dilangkahkan oleh Allah. Belum nyampe di situ kita. Merasa bahwa ini adalah aktivitas kita, ini adalah rajinnya kita, ini adalah koatnya kita, ini adalah semangat kebersamaannya kita. Kita masih seperti itu. Rasa itu belum ada. Dan rasa itu harus kita ciptakan, rasa itu harus kita latih. Ya, karena semuanya melalui proses pelatihan. Ya, latihan. Makanya kalau pintar harus banyak latihan. Tanya Kang Yana. Yana ada di belakang. Ya, saya jadi Rois Surya itu gara-gara Kang Yana itu. Ada jabatannya kebanyakan itu gara-gara orang Pasiraya itu. Kang Yana ke depan sini. Itu harus ada pelatihan. Ya, pelatihan. Makanya guru saya mengajarkan ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu, apapun aktivitasnya, maka awalilah dengan kata di sini begini adanya, saya hasil kinerja Allah. Apa? Melatih rasa kita. Ya, melatih rasa kita. Untuk apa? Menghayati, menjiwai. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan apapun yang kamu kerjakan. Ya, kerjakan. Ini ngaji tauhid itu begitu. Karena kalau ngaji tauhid kata guru saya itu sederhana. Ngomong tauhid itu ngomong cerita tentang satu, angka satu, dan angka satu itu dasar dan apa? Angka satu itu awal dan dasar. Ya. Sementara angka 2, 3, 4 yang lainnya itu hanya sebutan, faktanya tidak ada. Ya. Faktanya tidak ada. Ngomong tauhid itu ngomong cerita tentang satu, wahidu, tauhid dan cerita tentang satu itu awal dan dasar. Ya. 2, 3 dan seterusnya itu hanya sebutan, faktanya tidak ada. Kenapa bisa 2? Kalau ada tegak lurusnya begini sebutnya 2. Kalau ada tegak lurusnya apaan berjejer, tanpa saya sebutnya 3. Sebutannya saja, faktanya memang nggak ada. Itulah sebut power. Mensatukan Allah hingga gerak kita gerak Allah. Nanti dia dijawab oleh Allah. Kembali. Jadi yang disebut dengan Al-Muqit itu Allah lah yang menciptakan makanan pokok bagi kehidupan makhluknya, bagi kehidupan manusia, dan Allah lah yang menyampaikan makanan tersebut ke dalam mulut kita hingga jadi protein, jadi vitamin, jadi energi, jadi tenaga, ya, jadi tenaga yang bisa menopang kelangsungan hidup kita di dunia. Cuma mengenai wa munzilu hadil abdan ini ada beberapa tahapan. Ada yang nazilu hadil abdan itu lazim masuknya makanan ke dalam mulut kita, ke dalam perut itu lazim normal. Seperti yang saya tadi gambarkan padi, dari mulai menanam, sedang menanam, diurus, setelah menurus dipanen, setelah dipanen digiling, setelah digiling apa diisikan, setelah diisikan dicolokin, dimasak, dimakan. Itu namanya lazim. Ya, itu namanya biasa. Seperti itu. Dan kebanyakan kita memang ya seperti itu. Tapi jangan salah, ada yang ghair lazim. Ada yang adanya makanan, adanya hidangan, ketersediaan makanan hukum itu yang ghair lazim.
Dan itu jelas di dalam Al-Quran diceritakan, digambarkan. Ketika Nabi Sulaiman datang berkunjung kepada Nabi kata Siti Maryam, kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Sulaiman berkunjung ke mihrabnya, ke tempatnya Siti Maryam, karena Siti Maryam itu punya mihrab, ruangan tempat dia berdiam diri, bahkan tempat dia bersembunyi, di mana itu adanya di lorong sebelah kiri. Ya, kalau arah ke Ka'bah itu lorong sebelah kiri adanya di Masjid Maria Qibtiyah. Ya, Maria Qibtiyah di mana? Sono jauh. Ya, bukan Masjid di Pasiraya. Itu di Masjid Maria Qibtiyah. Jadi Masjid Maria Qibtiyah itu kalau pernah ke Gaza, kalau pernah ke Palestina, itu masjid itu ada yang kubah. Kalau sebut Masjid Al-Aqsa kubah emas, itu namanya Masjid Dome of the Rock. Dome of the Rock. Dome of the Rock. Ada lagi maju ke depan, kubahnya kubah hitam, itu masjidnya Masjid apaan? Qibti. Masjid Qibti. Masjid Qibti itu di bawahnya, turun ke bawah masjid itu ada lorong. Nah, kenapa dikatakan Masjid Qibti? Karena Maria Qibtiyah. Karena Siti Maryam belum pernah tinggal di lorong tersebut. Nah, ini yang cerita dalam Quran ini. Ketika Nabi Zakaria datang berkunjung kepada Nabi Siti Maryam, ya, Maria Qibtiyah, ya, Maryam apa? Dia ketika membuka satu mihrab, satu ruangan, dia kaget. Ternyata apa? Di ruangan tersebut semuanya makanan sudah tersedia. Ya, padahal Maryam nggak pernah ke sawah, nggak pernah ke pasar, nggak pernah belanja, nggak pernah masak, nggak pernah. Tetapi makanan di mihrab, di tempat kediamannya itu Maryam selalu tersedia. Ketika Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini makanan? Apa kata Maryam? Qalat hada min indillah. Ini makanan datang langsung dari Allah. Oh, subhanallah. Nggak usah masak dulu, apalagi nggak usah nanam dulu, nggak usah belanja ke pasar dulu. Tapi makanan ketika habis langsung lagi turun makanan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti terjadinya terhadap Siti Maryam radhiyallahu anha. Dimakan, maka ini proses penyediaan makanan itu ghair lazim, tidak lazim. Bukan hanya cerita tentang Maryam, cerita wali-wali banyak, cerita Junun al-Misri, cerita Abdurrahman al-Bajabah itu masuk. Ini Abdurrahman Bajabah itu seorang suami yang penyabar, yang gak pernah berantem sama istrinya, yang walaupun tiap hari diomelin sama bini, dia gak pernah marah, dia pernah melawan, ya walaupun ngebatin kayak gini. Makanya kalau diomelin bini biasa suka ada ngebatin dikit wajar. Ya, makanya tadi kalau saya lihat di sini juga banyak ahli kebatinan. Raut muka apa? Raut muka apa tadi? Apaan menahan batin gitu. Ini Abdurrahman Bajabah itu ketika tiap hari diomelin sama istrinya, diomelin sama bininya, dia manusiawi, dia pusing. Akhirnya dia purik, pergi ke satu tempat di mana tempat orang berkholawah. Nih, karena mohon maaf itu bukan hanya di Jazirah Arab ada tempat khusus berkholawah. Di Indonesia pun ada satu gunung tempat orang berkholawah. Kalau mau saya anterin. Sampai sekarang banyak. Naik turun itu di Gunung Karang. Ya, naik turun di Gunung Karang, turun dari kelompok ini masuk lagi. Itu ada tempat berkholawah di Gunung Karang. Ya, kalau mau saya anterin. Tapi kalau takut nanti jangan. Ya, itu tempat berkholawah. Di sana pun ada tempat berkholawah. Ketika di Abdurrahman Bajabah purik pusing karena tiap hari diomelin sama dirinya, tapi dia nggak berani ngelawan. Ya, bukan nggak berani sebenarnya, karena apa? Istri yang lebih berani gitu ya. Dia nggak berani ngelawan. Akhirnya apa? Abdurrahman Al-Jallah datang ke satu tempat khalwah, dan ada orang di situ punya tempat khalwah di gunung tersebut. Ya, dia bingung.
Ini bingung. Itu orang di tengah gunung jauh dari mana-mana tapi makanannya banyak-banyak. Ya, suatu ketika Abdurrahman bin Salman bertanya ya kepada dua teman yang orang yang berkhalawah itu, antum kalau pengen dapat makanan di sini, itu makanan begitu banyak, itu gimana caranya? Pak turun dulu ke pasar, belanja dulu, masak dulu, apa gimana? Apa kata orang yang berkhalawah itu? Enggak. Saya kalau makanan habis tinggal berdoa dan minta kepada Allah dan terwasul kepada Allah dengan menyebutkan wali-wali Allah. Siapa yang kau sebut begini doa kami? Ya Allah, ya dengan karomahnya walimu Abdurrahman Al-Bazalbah yang kalau diomelin bini gak pernah marah, turunkan makanan, itu langsung turun makanan. Itu Abdurrahman Bazalbah kaget, ya Allah, itu nama Ali itu, nama Ali itu. Itu subhanallah. Makanya kalau mohon maaf ya kesebuah kalau di Pasir Raya nih, cari nih kira-kira siapa yang kalau diomelin bini itu paling sabar, itu pakai tawasul. Tiap suling itu tiap suling itu pakai tawasul. Ya Allah, dengan karomahnya si Anu yang kalau diomelin bini sabar, dia pernah melawan, ya Allah, ikti hawaijana ya Allah, wabur semua hajat-hajat kami, insyaallah dikabul. Cari pasti saya lihat, pasti ada ya di Pasir Raya ada lah. Karena tadi raut-rautnya raut-raut muka ngebatin semua kalau tadi. Itu yang tadi munazzilu ghairu lazim, yang turunnya tidak lazim. Ya, yang turunnya tidak lazim. Bahkan ada yang turunnya makanan itu bukan tidak lazim, ekstrim. Ekstrim. Gimana ekstrim? Cerita seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur itu selama 309 tahun. Kalau pakai metode Qamariyah, ya, yang kita disebut dengan Hijriyah. Kalau kita pakai metode Syamsiyah, ya, yang disebut dengan Masehi, maka itu 300 tahun. Karena perbedaannya selisih dengan metode Syamsiyah dan Qamariyah per 100 tahun itu 3 tahun. Ya, coba lihat, kalau di Masehi tanggal bulan ada yang 31. Ada kan? Berapa Pak? Kalau di Hijriyah ada nggak yang 31? Nggak ada, bahkan ada banyak yang 28. Itu kalau dikalkulasikan per 100 tahun itu, per 100 tahun itu 3 tahun lebihnya. Ya, lebihnya. Makanya Rasul pernah berdebat dengan orang Yahudi tentang lamanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini tidur kata Rasul 309 tahun. Kata orang Yahudi 300 tahun. Gitu. Mana yang salah? Nggak ada yang salah, karena konsep cara penghitungannya yang jelas, mau konsep Syamsiyah, mau konsep Qamariyah, itu sama-sama konsep Quran. Ya, ja'ala syamsa diyawal qamara nura. Itu konsep Quran. Semuanya konsep Quran. Makanya kalau kita mau jujur nih, ya, itu mau Masehi kek, mau Hijriyah, itu konsep Quran. Terlepas klaim-klaiman, penamaan nama, ya, oleh apaan, katakan Nasrani jadi begini, itu cerita lain. Semuanya konsep Quran. Quran yang ngomong. Quran ja'ala syamsa diyawal nura, ya, ja'ala syamsa wa nura wal qamara. Wadiah itu ada dalam Al-Quran, ya, ada dalam Al-Quran. Itu semuanya konsep Quran, konsep Syamsiyah dan konsep Qamariyah. Konsep Qamariyah, ya, cerita konsep. Adapun klaim-klaiman itu cerita yang lainnya, yang jelasnya tidak ada satu konsep pun yang keluar dari Al-Quran. Kembali, ini coba bayangin, Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun. Ketika dia bangun, dia merasa tidurnya itu baru berapa? Ya, dia mengatakan ya 1 hari, merasa baru 3 hari. Karena kalau masalah tidur itu, mohon maaf nih, yang tahu itu bukan yang tidur. Ini kadang-kadang kan, kamu tidur enggak? Kamu tidur, oh saya tidur sebentar. Padahal kata yang nyaksinmu, tadi tidur mulu. Jadi kebenaran orang tidur itu yang tahu bukan orang yang tidur, ingat tuh ya, orang yang melihatnya. Karena kalau orang yang tidur mah ngakunya sebentar baik. Padahal dari mulai taklim datang sampai udahan itu tidur. Ada kadang-kadang begitu. Ada. Dan ingat, kebenaran tidur lamanya itu bukan kata yang tidurnya Ashabul Kahfi saja.
tidur itu berarti cocok, Pak. Kenapa? Karena begini, saya buka cerita itu di dalam kitab Sifatu Saja. Tidur itu sebenarnya apa sih? Itu ulama menjelaskan tidur itu adalah rihun latifun minad dimag. Tidur itu adalah angin lembut dari otak yang turun ke bawah. Ketika melewati mata, maka mata tertutup, namanya nuas ngantuk. Ketika turun ke bawah langsung, itu hati tertutup, itu namanya naum, tidur. Dan tidak mungkin ada orang itu adimatnya angin itu turun dari atas dari syarat ke bawah kalau tidak tenang. Kalau tidak tenang, makanya kalau orang di pengajian itu tidur berarti dia tenang. Tenang, cocok, makanya cocok. Karena nggak mungkin orang kalau gelisah, pundak bulan, mohon kira-kira bisa tidur nggak bisa. Makanya kalau ngaji tidur itu jangan, biarin gitu. Ya, kenapa? Berarti dia cocok dengan pengajian, gitu kan? Tapi kalau pada cocok semuanya ini bahaya. Pengajian cocoknya pada tidur semua, repot juga. Ya, jadi jamaah rahimahullah itu coba bayangin. Gak mungkin itu, gak mungkin selama 300 tahun tanpa makanan. Ya, pasti itu ada protein, ada vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya. Cuma masuknya vitamin, masuknya protein itu bukan hanya ghair lazim, tapi ekstrim yang tahu hanya Allah. Dan sekarang Ashabul Kahfi ditidurkan lagi sama Allah untuk nanti dibangunkan. Bapak tahu Ashabul Kahfi? Ya, saya sih ketika masuk ke Ashabul Kahfi, buahnya kecil Pak. Itu guru saya pegang, kakinya masih basah, sama kayak kita dipegang. Ya, itu di Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi buah kecil di tebing gitu, tebing. Saya masuk ke dalam buahnya Ashabul Kahfi, subhanallah. Ya. Sekarang ditidurkan lagi karena nanti akan dibangunkan lagi. Ashabul Kahfi. Itu nggak mungkin itu tidur bisa bertahan kalau tanpa ada masukan minuman. Masuknya minuman pun sesuatu itu, tapi itu bukan hanya lazim, tapi ekstrim. Dan Rasulullah SAW pun, mohon maaf, ini pernah puasa berhari-hari. Puasa berhari-hari Rasul. Ya, karena Rasul itu kan cerita-cerita. Ya, Rasul itu saking banyak dirayawayatkan di dalam maulid-maulid, saking laparnya perutnya ditahan, kan? Rasul berhari-hari kuat, nggak makan, nggak minum. Sahabat mau ngikutin Rasul, berpuasa pada Rasul jangan. Kata Rasul, wa yut'imuni wa yuskin. Kamu jangan ikutin saya, yang ngasih makan, yang ngasih minum saya langsung Allah. Ya, langsung Allah. Cuma Rasul takut ini jadi syariat, ya. Jadi syariat itu masih sebagai pembuktian saja. Tadi wa yut'imuni wa yuskin. Allah bisa memberikan makanan, minuman tanpa apapun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi bukan hanya ghair lazim, tapi ini ekstrim. Yang ekstrim luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kembali, asma Allah Al-Muqim artinya Allah yang menciptakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh makhluknya, yang dikonsumsi oleh kita hamba-hambanya, yang dengan makanan tersebut itulah maka jadi energi, jadi kekuatan, maka adanya kelangsungan kehidupan. Nyampainya makanan ke dalam tubuh kita itu bervariasi, ada yang lazim, ada yang ghair lazim, bahkan ada yang ekstrim. Semuanya itu adalah bagian daripada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Af'alullah, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita meyakini, mengimani akan af'alullah, ketika kita meyakini akan asma Allah Al-Muqim, maka kita pun harus beriman, harus mempercayai Allah memberikan makanan minuman terhadap umatnya, terhadap hambanya, terhadap makhluk-makhluknya. Maka ketika kita mengimani itu pun, kita pun harus banyak memberikan makan terhadap orang lain. Ya, makan orang lain. Makan orang lain. Makanya kalau saya buka Asma Al-Hasim tadi,
Ketika kita nanti dikumpulkan di mahsyar itu nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pakaian, nggak ada. Terus kalau kita pengen punya makanan di sono, kata Rasul, man at'amalillah at'amallah. Yang waktu hidup di dunia sering ngasih makanan sama orang, nanti mahsyar banyak makanan. Wa man kasalillah kasallah. Barang siapa nanti ya yang suka ngasih pakaian sama orang, nanti di mahsyar dia dikasih pakaian. Wa man saqalillah saqallah. Barang siapa yang suka kasih minuman sama orang, maka nanti di alam mahsyar dia akan dikasih minum oleh Allah. Makanya di kita tuh luar biasa. Ada Jumat berkah, ngasih makanan, ngasih makanan. Ya, tanpa ada Jumat berkah pun, ya berangkat ke Indomaret, pulang dari Indomaret, lihat puasa kudus, ya simpen di musola, simpen musola. Bagian daripada sakolillah, maka sakollah. Nah ini pun bagian ketika kita menyadari, mengimani bahwa Allah itu yang memberikan makanan hingga menjadi tumbuh sebuah kekuatan bagi hambanya, maka bagi kita pun harus tadi banyak memberikan makanan terhadap orang. Karena kata Rasulullah SAW, "Liyakum man at'amal ta'im." Ya. Pilihan di antara kamu sekalian, orang pilihan di antara kamu sekalian adalah orang yang suka kasih makanan terhadap orang lain. Tuh, kasih makanan orang lain, ya minimal ya seminggu sekali, mesti ada apaan? Jumat berkah. Itu Sirai udah berjalan kan? Ada berjalan, alhamdulillah. Bocah-bocah nih pada mau Jumat, mau Jumat, pulang duluan rebutan makanan. Itu ya Allah, itu kalau pulang Jumat itu ngeburu bocah. Ngeburu apa? Rebutan makanan. Tadi biarin, biarin. Asal jangan di muslimin lato-lato aja gitu kan. Biasanya pas mau pulang aja rebutan, nggak ada masalah. Ada masalah ya, nggak ada masalah. Ada masalah, cuma jadinya gitu. Jadi kalau saya tuh apa mikirin gitu, banyak masjid, penataan masjid ini kan rata-rata ketua DKM, pengurus masjid itu tidak sesederhana, tidak semudah yang dibayangkan. Ya, jadi jangankan jadi ketua DKM masjid, musola aja kadang-kadang banyak salah gitu. Banyak disalahin, bukan banyak salah ya. Anak orang pada berisik, kita omelin bapaknya ngomong. Bawa tentara, gaya banget itu ya. Hebat, kata saya orang kayak begitu lebay. Orang kayak gitu lebay. Lebay. Saya mikir pun itu ada masjid Al-Nidom itu ada tulisan di masjid itu jannibu masajidakum anil majnun wa anus shabi. Jauhkan masjidmu dari orang gila dan anak-anak kecil. Itu harus itu depannya tulisan itu. Saya renungin. Jauh di masjid. Di masjid itu nggak ada anak-anak kecil main ke masjid, nggak ada. Jadi ternyata kalimat itu sobi. Jadi kan kalau dalam bahasa Arab itu ada sobi, ya kesononya ada tiflik, gitu kan? Ada mumayyizi, ya ada murahiki, ada balik. Itu tahapan usia. Sobi itu anak usia berapa? Balita. 2-3 tahun, 4 tahun, itu jangan dulu bawa ke masjid. Jangan dulu bawa ke masjid. Datang ke masjid, adik bapaknya sholat, anak itu lari-larian. Ya, lari-larian. Itu sobi namanya. Jadi ada waktunya ngedidik anak tuh bawa ke masjid, ada waktunya. Lah anak umur 3 tahun, 4 tahun ke bawah masjid. Ya, nunggunya bapaknya sholat, ya lari-larian. Wah, lari-larian bisa begitu kan. Wah, subhanallah. Ya, saya pernah gitu sholat satu masjid di Megaregensi, saya lagi sholat, kepala saya diinjak bocah. Nah ini kan gara-gara tadi salah, ini salah. Pernah, mohon maaf ya, di grup ada orang bahwa Allah malaikat itu senang suara teriakan anak di masjid. Wey, itu bahasa teriakan berisik di masjid itu bukan anak lagi sholat lari-larian. Bukan, ini salah menjumlah sekadar hadis itu begitu. Gitu, bukan seperti itu. Ya anak tuh lihat redaksi ada sobi, ada mumayyiz, yang udah mulai harus didik itu mumayyiz. Ya umur 6-7 tahun itu sudah mulai.
Ya bukan umur 3-4 tahun, akhirnya di masjid cuma lari-larian. Mungkin inilah yang dimaksud dengan hadis tadi, jauhkan masjidmu dari orang gila dan anak-anak kecil. Ya, anak kecil. Oh subhanallah Pak, saya ada di masjid itu. Sampai saya laporin tuh ada Pak Lurah dulu, Pak Lurah Sulawesi, dia bilang Pak Lurah nih, sekalian Pak Lurah datang. Ini ada pengurus masjid, ada membuat masjid sampai rumahnya dilemparin kotoran. Kotoran gara-gara apa? Suka melarang anak-anak lari-larian. Itu kan gara-gara ya tadi kan biasanya anak lari-larian di masjid itu gara-gara bapaknya juga nggak ke masjid biasanya. Nah, maaf nih biasanya kalau di sono, kalau di sini insya Allah lah kagak. Saya sama aja. Oh, sama aja itu bukan kata saya. Nah itu. Jadi kadang-kadang anak yang lari-larian di masjid itu kan gara-gara bapaknya kagak ada. Anaknya apa lihat di masjid. Ya itu tadi kasih tahu sama pengurus masjid kagak terima kan bapaknya jamuan. Oh itu sampai rumah ke pengurus, wah lemparin kotoran. Memang itu resiko perjuangan. Makanya kalau ada ketua DKM, ada pengurus masjid, rintangan seperti itu jangan menuju surga. Itu aja udah selesai urusannya. Karena apa? Namanya perjuangan pasti ada rintangan, itu biasa. Itu biasa. Ya kembali. Jadi bagian daripada iman kita terhadap asma Allah Al-Muqit, maka banyaklah juga memberikan makanan terhadap orang lain. Karena siapa saja yang memberikan makanan terhadap orang lain, nanti di alam masyarakat diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khiyarikum termasuk orang pilihan. Orang pilihan itu adalah at-anut qaim, orang yang suka ngasih makanan terhadap orang lain. Ya, kalau mau bersedekah, mau berbagi, jangan nunggu kaya. Kenapa? Karena nggak ada orang kaya. Ya, karena kaya itu kan definisinya begini, orang yang tidak butuh terhadap orang lain itu namanya kaya. Oh, kaya sono. Diamin. Butuh nggak sama orang? Butuh apa? Rumahnya dibeli, ya dagangannya dibeli, ternyata bukan kaya. Ternyata bukan kaya. Makanya kalau kita mau sedekah nunggu kaya nggak bakalan sedekah. Kalau kita mau berbagi nunggu kaya nggak bakalan kita berbaginya, nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Yang keduanya ketika kita mengimani akan asma Allah Al-Muqit, alla ya'kula illal halal, jangan pernah makan makanan terkecuali makan makanan yang halal. Kenapa? Karena makanan itu yang akan menjadi energi di dalam tubuh kita. Ya, kalau makanannya terbuat dari makanan minum yang halal, maka manfaatnya banyak. Saya sampaikan manfaat makanan halal itu manfaatnya banyak. Mana yang pertama, munawwirul qulub, bisa menerangi hati. Hati kita menjadi terang. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Hikam mengatakan hati itu tidak beda seperti lampu petromak. Tahu lampu petromak? Ya, lampu petromak sekarang nggak ada ya. Lampu petromak itu kan petromak tuh ada ini ya. Apaan? Kacanya itu. Ada lampunya, ada ininya, ada kacanya. Itu kalau pinggir-pinggir ini apaan, pinggir-pinggir kacanya itu kotor, walaupun minyaknya banyak, walaupun apaan sumbungnya, apaan kaosnya itu baru, tetap terangnya nggak maksimal. Hati pun sama seperti itu. Ya, hati pun seperti itu. Ya, semuanya orang punya hati, iya. Tetapi kalau dinding-dinding hati itu kotor, maka cahaya yang dimunculkan oleh hati itu ngegelemek. Tahu ngegelemek? Ya, kagak jelas. Nah, kenapa salah satu penyebab daripada tadi kotornya hati tersebut, di mana dinding-dindingnya penuh kotoran? Karena salah satunya itu gara-gara makanan. Makanya makanannya itu harus makanan yang halal. Karena makanan halal itu adalah munawwirul qulub, bisa menerangi hati. Bahkan silahkan dites testimoni. Bapak kalau pengen punya anak cerdas, anak pintar, gampang. Selama 40 hari jangan pernah dikasih makanan terkecuali makanan yang hakul yakin halal ya. Kan kadang-kadang kita mohon maaf ya, di sekitar itu ada yang jelas-jelasan halal, ada yang abu-abu dikit gitu kan. Nah, dia yang suka abu-abu jangan dikasih anak. Jadi kasih anak. Ada zaman saya nyeletuk itu abu-abu mah beliin rokok. Karena rokok mah nggak dimakan. Aduh, itu kalau itu satu tuh makanan. Ya, jadi apaan kalau pengen anak pinter, satu, testimoni selama 40 hari jangan dikasih makanan, kontrol makanannya,
terkecuali yakin benar-benar halal dapat keringat kita. Karena tadi makanan yang halal itu membuat cerdas, munawwirul qulub, terang hati. Yang keduanya, makanan yang halal itu usulut taufik. Usulut taufik itu apa? Jadi gerak tubuh kita itu ringan buat ibadah. Ya, ringan buat ibadah kalau makanan halal, subhanallah. Kita bawa berjamaah subuh, walaupun malam habis begadang, malam habis begadang, kurang tidur, pulang kerja, tapi kalau makanannya halal, energi kita tetap kuat. Waktunya bangun tetap kita bangun, waktunya subuh tetap kita subuh, waktunya berjamaah tetap kita berangkat berjamaah. Kenapa? Energi di dalamnya makanannya kuat, halal. Beda tuh kalau haram. Kalau haram walaupun seharian molor subuh kesiangan deh kesiangan. Ya, di subuh kebanyakan subrang. Ya, subuh punya berang. Ya. Doanya Allahumma hdina, Allahumma hdini, ya Allah beri petunjuk aku gitu. Kata Allah kan tiap hari gue kasih petunjuk. Yang ada di masjid kencang. Makanya kalau subuh kesiangan itu bukan ngajarin kali-kali kata orang tua dulu. Kalau subuh kesiangan doanya jangan Allahumma hdini. Doanya Allahumma gfirli ya Ghafur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ampuni hamba, kasanya hamba ya Allah subuhnya kesiangan. Begitu. Jangan Allahumma hdini. Itu nggak sinkron itu nggak sinkron. Kalau subuh siangan doanya Allahumma hdini. Jangan itu Allahumma gfirli ya Ghafur ya Arhamar ya Arhamar. Orang tuh kita ngajarin begitu gitu. Ya, yang benar begitu ngajarin, cuma saya bukan pakai guyonan. Menurut saya tadi muwafaqah lah. Cocok, ya, cocok. Ya kalau subuh pasti pakai Allahumma hdini. Kan kata Allah, ya Allah, ya Allah berikan petunjuk hamba. Kan kata Allah mudah. Ima apa ajam di masjid kenceng, di musola kenceng, kenapa lu kagak bangun banyak? Nah, gitu kan. Akhirnya itu doanya Allah muwafaqah. Karena kadang-kadang di dalam beragama itu ada yang muwafaqah, dasarnya bukan dari ini. Contoh begini, cari keterangan yang bahwa ketika sujud sahwi itu doanya subhanaman la yanamu wa la yasum. Nggak ada itu. Cari di dalam hadis apapun doa ketika sujud sahwi itu doanya subhanaman la yanamu wa la yasu. Tetapi ketika ada ulama nyentuh begitu, kata yang lain, nah ini cocok juga nih. Cocok, kenapa cocok? Kan artinya begini. Ya subhanaman la yanamu masuk di zat yang gak pernah tidur dan gak pernah lupa. Kan cocok, ya Allah saya mah apaan jangankan lagi tidur ya, jangankan lagi sholat ya saya mah lupa baik. Nah gitu, itu kan muwafaqah. Itu gak ada keterangannya bahwa doanya itu subhanaman la yanamu wa la yasu. Tapi wah kata ulama cocok juga nih doanya kayak tadi. Kalau subuh kesiangan ya Allahumma hdini, ya Allahumma gfirli ya Ghafur ya Arhamar Rahimin. Nanti dijawab halimah. Itulah dampak dari makanan yang halal. Yang ketiganya husulul ijabah. Kalau kita makanan halal, dampaknya adalah husulul ijabah. Doa kita diijabah. Doa kita diijabah. Kenapa doa kita banyak kita panjatkan? Kita panjatkan tapi tidak diijabah. Salah satu penghambat ijabah itu karena tadi energi yang kita gunakan untuk ngomong, energi yang kita gunakan untuk mengangkat tangan, energi untuk kita apaan duduk menghadap Allahnya, energinya makanannya makanan haram. Makanya Allah nggak mau ijabah. Kenapa? Karena makanannya haram. Kalau makanannya halal, insya Allah itu husulul ijabah. Itu akan dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Subhanallah wa Ta'ala. Makanya subhanallah, introspeksi diri. Ya, kalau kita doa beribadah ijabah, walaupun tetap mau diijabah, mau tidak diijabah, doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan intidorul ijabah itu ibadah. Coba luar biasa. Intidor ijabah itu nunggu kita, doa kita diijabah, itu nunggunya saja. Itu ibadah. Contoh begini, kita mendoa dari dulu nih ya, mendoa tuh udah 5 tahun. 5 tahun ya, pengen gitu ya Allah. Saya pengen apaan punya pekerjaan tetap ya Allah. Andai kata doa kita itu kita nunggu 7 tahun sampai punya pekerjaan tetap. Itu selama nunggunya aja ibadah. Nunggunya saja. Kalau doanya profesional, doanya profesional. Gimana doanya profesional itu begini?
punyanya motor Beat. Kedua, ya Allah, saya pengen motor Vario ya Allah, ya paling gede-gede NMAX ya Allah. Nah itu profesional itu. Nunggu dari waktu dari sampai punya Vario atau sampai punya NMAX itu nunggunya 5 tahun. Nunggunya juga dengan ibadah. Nunggunya saja itu nunggu di ibadah. Tapi kalau doanya profesional, kalau doanya tidak profesional, enggak intidornya ya, nunggunya tidak jadi ibadah. Punyanya motor ya Allah, saya pengen Pajero Sport ya Allah. Nah itu nggak profesional itu nggak profesional, itu nunggunya nggak dijawab. Kata Allah tuh kagak mikir apa ya. Nah itu intidornya nggak ibadah. Tetap doanya mah ibadah, tapi intidornya itu tidak jadi. Kata Allah enak amat lu pinter. Intidur itu kan entah 20 tahun apa 40 tahun kalau alam nunggu gusuran gitu kan. Kalau punya tanah, ya mending kalau punya tanah. Kalau kagak, sampai tua bangka. Kata Allah enak amat kalau nunggunya itu jadi ibadah gitu kan. Enak amat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, ketika kita meyakini Allah itu yang memberikan makanan, maka makanlah minuman yang halal. Kenapa? Karena makanan minuman halal adalah qabulu ta'am. Salah satunya wasilahnya adalah di mana taat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, sholat kita diterima, puasa kita diterima, ya. Apapun aktivitas ibadah kita diterima kalau makanannya makanan yang halal. Kenapa tadi? Masya Allah, makanan yang halal itu luar biasa. Makanan yang halal sebaliknya penghambat doa. Ya. Makanya kalau kita tadi, ya makanya ada sebuah cerita di Irak itu ada cerita masyhur di dalam kitab-kitab usul itu, ada satu kampung itu orangnya ahli ibadah itu mustajab dakwah. Mereka kalau berdoa itu dijabah. Kalau ada lurah, ada RT kagak bener, mereka kumpul di masjid. Ya Allah, doa RT cepetan ya Allah, berhenti jadi RT, besok berhenti jadi RT. Jadi lurah, ya Allah ini lurah kagak bener ya Allah itu satu kampung itu berdoa di musola, besok udah kelar jadi lurahnya. Terus ada jadi lurah, ini lurah itu pinter tapi imannya kurang. Dia tahu ini di kampung ini orang ahli ibadah semuanya, doanya mustajab semuanya. Ini gimana dia caranya supaya doanya tidak dijawab? Ini pinter. Tapi bukan untuk ditiru ya. Dia pinter. Dia instruksikan kepada masyarakatnya, karena dia tahu lurah yang kemarin, pemimpin yang kemarin, asal kagak bener didoain udah lewat gitu kan, dia pinter. Dia instruksikan masyarakat supaya pada ngumpul ke masjid, semuanya bawa telur atu-atu. Pada datang tuh masyarakat tuh bawa telur atu-atu. Udah datang bawa telur atu-atu, dia pinter. Udah kumpulin doang, udah gitu apa kata lurah? Kata raja tersebut, raja kecil lah satu kampung. Udah gitu, silakan telurnya bawa lagi masing-masing. Ini kan pintar dulu. Kenapa? Telur itu ketika disimpan nggak ada mereknya. Berarti ketika ngambil itu ada kemungkinan ngambil yang orang. Ya, kemungkinan ngambil yang orang. Itu pada ngambil lagi, akhirnya apa? Dimakan. Tuh makan subhan. Kata lurah, yes. Besok lurah, itu kepala rajanya itu berbuat kagak bener, kumpul di masjid ngedoainnya kagak mempan. Kenapa? Makan barang subhan. Tuh makan barang subhan. Kenapa? Pinter itu. Itu tadi. Makanya hati-hati kalau orang mustajib dakwah luar biasa, doanya dijabah. Ya, doanya dijabah. Ini sebuah contoh doa. Ternyata makanan jangankan haram, subhat saja kan enggak ada subhat itu. Subhat itu bukan haram. Dia bawa telur, disempen, dikumpulin, sama-sama telur, gedenya sama gitu kan. Cuma kan menurut hukum begitu. Ya dia nyimpen di sini, ngambil mana ya kalau enggak ada efeknya. Ambil yang mana aja kan? Ambil yang mana aja. Subhanallah, terjebak di dalam subhat, mendoa bareng-bareng ya Allah. Ini pemimpin zalim ya Allah, hancurkan ya Allah, birasakan kagak mempan. Bentar, kalau udah gue tahu ilmunya, nah itulah kalau pinter kebelinger tuh kayak begitu tuh. Pinter kebelinger. Ya ingat tuh, makanan yang haram itu ternyata jangan haram, subhat itu jadi masalah.
doa juga jadi terhambat ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah asma Allah yang ke-40 ya. Yang ke-40 Al-Muqit Jalla Jalaluhu wallahu a'lam. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, atas kekurangannya, salahnya, khilafnya datangnya dari kebodohan saya, kebenaran datangnya dari Allah. Khutbah shafa wa dama qadar wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.